Sejatinya agama itu kan membebaskan, membuat merdeka, bukan menjajah. Jadi semua agama itu pada prinsipnya adalah anti penjajahan. Tapi kalau kita perhatikan banyak oknum Ba'alawi yang di Indonesia ini, itu justru sebaliknya, mereka menggunakan agama untuk menjajah. Dan dengan ancaman-ancaman, kalau tidak nurut, kalau tidak manut, itu masuk neraka, nggak dapat syafaat Nabi dan seterusnya. Yang berikutnya, agama itu mengajarkan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Akramakum indallah atqakum, angfangukum linnas. Di hadapan Allah itu yang paling mulia itu di antara kalian adalah yang paling takwa, yang angfangukum linnas, yang kalian yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Ini ajaran agama begitu. Ini kembali ke banyak oknum Ba'alawi itu, mereka justru sebaliknya, mereka mengajarkan, mendogmakan dan menakut-nakuti masyarakat dan merusak definisi yang benar, bahwa bagi mereka itu nasab itulah yang penting, padahal nasab mereka juga patut dipertanyakan dan sampai hari ini juga tidak terkonfirmasi gitu ya. Terkonfirmasinya justru ke Yahudi Kaukasian. Jadi hal-hal seperti ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena agama sudah disimpangkan. Seharusnya agama itu mengajak, misalnya agama itu mengajak ke Ka'bah, tapi ini malah mengajak ke membelakangi Ka'bah. Agama itu misalnya mengajak berjalan ke utara, ini malah umat itu mau digiring ke selatan. Dan yang berikutnya lagi, semua agama itu mengajarkan prinsip tentang rasionalitas dan keilmiahan. Nah, ini juga lagi-lagi kelompok mereka itu justru mengajarkan anti ilmiah dan anti rasional, jadi dogmatis, pokoknya percaya saja, husnudon saja. Nah, begitu. Nah, salah satu atau beberapa di antara cara mereka yaitu menciptakan makam-makam wali yang palsu. Kadang-kadang makam itu nggak ada apa-apanya, kayak kasus makam Mbah Priyo itu sebenarnya kan nggak ada yang dimakamkan di situ. Dan yang berikutnya lagi mengacaukan sejarah. Dan yang berikutnya lagi mengklaim bahwa makam wali pribumi itu dicangkokkan ke klan mereka. Nah, ini pembodohan-pembodohan umat yang harus terus-menerus menjadi concern, karena hari ini mungkin belum terlihat bahayanya. Tapi ke depan itu negara kita akan bisa seperti Yaman itu. Kalau tidak kita lawan, tidak kita basmi. Klan mereka yang di Yaman udah berabad-abad, dan lihat mana keberkahan yang mereka bawa, kecuali kemiskinan, kekacauan. Yaman kan perang terus, kere terus. Nah, ini mereka ngungsi ke sini, nempel penjajah Belanda. Mereka bawa kebiasaan, cara berpikir, mindset. Ketika mereka di Yaman, yang terbukti Yaman tuh kere, yang terbukti Yaman tuh nggak damai. Kalau dibawa ke Indonesia, ya nanti Indonesia bisa seperti itu. Maka mari bersama-sama kita memberikan pencerahan kepada rakyat, kepada publik, kepada netizen, kepada umat. Bersama-sama, siapapun, nggak usah harus elit, siapapun. Kita warga negara Indonesia yang menginginkan kebaikan, yang mencita-citakan Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu semua harus berbicara, harus bergerak dan bergerak, bangkit dan bangkit. Ya halal waton, bangkitlah. Kita Wahab Hasbullah 1 abad yang lalu.